Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baiklah, kembali kita akan mendengarkan sermon pagi. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami begitu yakin, bahkan terlalu percaya Tuhan, semua ada berkat kemurahan Engkau. Kami butuh Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan, karena kami percaya kebenaran-Mu lah yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirman lewat renungan ini Tuhan, menjadi satu berkat atas setiap hidup kami. Dan hari ini kami berjalan bersama terang firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita dengar firman Tuhan yang pagi hari ini saya memberikan tema atau judul Melihat Kemuliaan di Tengah Kekacauan. Sekali lagi judulnya Melihat Kemuliaan di Tengah-Tengah Kekacauan. Ayat yang kita akan baca bersama-sama adalah Yehezkiel 1 ayat ke-28 yang bunyinya sebagai berikut. Demikian firman Tuhan. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Demikian firman Tuhan. Saudara, mari kita bayangkan suasana di pinggiran sungai, di tanah pembuangan Babel, ya. Bayang suasana di pinggiran sungai Kebar, di tanah pembuangan Babel. Umat Allah tercerai-berai, bait Allah hancur, dan bangsa pilihan kehilangan arah. Yehezkiel seorang iman muda yang seharusnya melayani di bait Allah, kini hidup dalam pengasingan. Semua yang ia yakini tentang penyertaan Tuhan nampaknya runtuh. Namun justru di tanah asing itu, Tuhan menampakkan kemuliaan-Nya melalui penglihatan yang dahsyat, sebuah tahta di atas cakrawala dan pelangi yang mengelilinginya. Pelangi itu bukan sekedar simbol keindahan, melainkan tanda janji, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Sekali lagi saya ulangi bahwa pelangi itu bukan sekedar simbol keindahan, melainkan tanda janji, yaitu Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Ia tetap berdaulat, bahkan di tanah pembuangan sekalipun. Yehezkiel melihat bahwa kemuliaan Tuhan tidak terbatas oleh lokasi, tidak terbatas oleh situasi. Ketika umat kehilangan segalanya, Allah justru hadir menunjukkan dirinya dengan lebih dahsyat, dengan lebih kuat. Inilah pengharapan yang sejati, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia tidak pernah absen sekalipun, bahkan di tengah-tengah kehancuran. Pelangi muncul setelah badai, artinya kasih setia Tuhan seringkali baru tampak jelas setelah kita melewati masa-masa sulit. Banyak kali kita mengira Tuhan berdiam diri ketika kita menderita. Namun sesungguhnya badai itu seringkali menjadi kanvas tempat kemuliaan Tuhan dilukis. Ketika hidup kita terasa hancur, ketika hidup kita terasa berada di paling titik terbawah, jika kita mengalami penderitaan, Tuhan justru sedang menyingkapkan kasih dan kuasa-Nya yang lebih besar. Saat badai hidup datang, entah dalam bentuk kehilangan, kekecewaan, ataupun penderitaan, ingatlah satu hal, pelangi kasih Tuhan tetap bersinar di atas awan yang gelap. Seperti Yehezkiel, mari kita sujud dan berkata, Tuhan, aku melihat kemuliaan-Mu di tengah kekacauan. Karena di balik badai hidup selalu ada pelangi kasih-Mu yang meneguhkan hati dan menumbuhkan iman. Oleh karena itu mari saudara dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, musim apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun saat ini kita sedang mengalami banyak kekecewaan, meskipun hari ini kita sedang mengalami banyak kehilangan, meskipun saat ini kita merasa bahwa kita tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sekalipun kita berada di lembah kekelaman, kita harus tetap tersenyum dan bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti pelangi yang timbul setelah badai, maka kita percaya akhir daripada penderitaan kita, di ujung daripada permasalahan kita, di akhir daripada apapun yang sedang menimpa hidup kita hari ini, kita akan melihat pelangi kasih Tuhan bersinar cemerlang dan mendatangkan kebahagiaan untuk setiap orang yang percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, yang Dia tidak pernah terhalang oleh situasi,
kondisi ataupun waktu. Jadi apapun musim yang kita alami, tetaplah berkata Tuhan itu baik. Kemuliaan Tuhan bukanlah ketiadaan badai, Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi, bahwa kemuliaan Tuhan bukan ditandakan dengan tidak adanya badai dalam kehidupan kita, tetapi cahaya yang tetap bersinar di tengah badai. Ini kita harus pahami bersama-sama, bahwa kemuliaan Tuhan bukan berarti hidup kita terbebas dari badai, tetapi justru badai itu ada tempat di mana kanvas Tuhan menyatakan satu lukisan yang indah untuk setiap saudara dan saya. Ia tetap bersinar di tengah badai. Mari kita imani perkataan ini bersama-sama, sehingga kita bisa jalani hidup ke depan dengan lebih lega, dengan perasaan lebih bersemangat di dalam Kristus. Karena Dia benar-benar Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tangannya tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Matanya tidak pernah lepas untuk mengawasi dan mengamankan kita. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih setiamu yang begitu ajaib, buat penyertaanmu yang tidak pernah lekang oleh waktu Tuhan. Apapun kejadian kami alami hari ini, apapun musim yang kami alami hari ini Tuhan, badai apapun yang tengah kami lewati saat ini Tuhan, kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau Allah yang setia, yang menuntun setiap kami, sehingga kami dapat berjalan di tengah badai, sehingga kami dapat bersorak-sorak di tengah badai, dan kami bisa melihat pelangi kemuliaan Tuhan bersinar saat kami bisa melangkah dan terus berjalan di dalam iman kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.